wabarakatuh. Buat makanan dari kelapa. Tak lupa pakai ketan. Perkenalkan, nama saya Arsaka dari SDN 2 Kota Wetan. Aku akan menceritakan tentang kisah Lutung Kasarung. Pada zaman dahulu, hiduplah kakak beradik, putri dari sebuah kerajaan tanah Pasundan bernama Purbararang dan Purbasari. Meskipun mereka bersaudara, mereka memiliki sifat yang bertolak belakang. Kakaknya yang dikenal sebagai sosok putri sombong dan pemalas, sedangkan adiknya Purbasari memiliki sifat yang rajin, ramah, dan tidak pernah menganggap bahwa dirinya putri seorang raja. Jelang akhir hayat sang ayah, Prabu Tapa Agung, ditunjuklah Purbasari sebagai penerus tahta. Mengetahui akan hal itu, Purbararang murka dan tidak menerima jika sang adik meneruskan tahta kerajaan. Ia lantas menemui penyihir. "Nih, apakah ada mantra untuk memantrai adikku Purbasari agar tahtanya jadi untuk dia dan jadi untukku?" Kata Purbararang. "Ada, asal ada imbalannya," kata penyihir. Muncullah bintik-bintik hitam pada sekujur tubuh Purbasari. Mengatakan hal itu, Purbararang pun membuka mulut kepada ayahnya. "Ayahanda, orang yang dikutuk seperti dia tidak pantas meneruskan tahta kerajaan, melainkan diasingkan karena dapat menular," kata Purbararang kepada ayahnya. Lalu Purbasari pun diasingkan ke hutan belantara. Pada waktu yang sama, Pangeran Guruminda tidak mau ditikahkan, kecuali dengan wanita yang secantik ibunya. Ia lantas diberitahu bahwa wanita yang secantik ibunya hanya ada di bumi. Dengan kekuatannya, Pangeran Guruminda turun ke bumi. Pangeran Guruminda turun ke bumi bukan sebagai pangeran sebagaimana, melainkan menjadi seekor kera hitam yang disebut Lutung Kasarung. Karena di hutan yang sama, Lutung Kasarung dan Purbasari menjadi teman dekat. Singkat cerita, Lutung Kasarung memerintahkan kepada Purbasari untuk membersihkan badan di telaga. Ajaibnya, bintik-bintik hitam yang ada pada sekujur tubuh Purbasari menghilang. Mengetahui akan hal itu, Purbararang memberikan berbagai syarat kepada Purbasari. "Purbasari, kalau kamu ingin kembali ke istana, kamu harus melaksanakan berbagai syarat ini. Syarat pertama, kamu harus memiliki rambut yang lebih panjang dariku," kata Purbararang kepada Purbasari. Pada syarat pertama, Purbasari menang karena rambutnya menyentuh tumit, sedangkan Purbararang hanya menyentuh betis. Seolah tak mau kalah, Purbararang memberikan syarat kedua. "Baiklah, kalau kamu ingin kembali ke istana, kamu harus memiliki tunangan yang lebih tampan dari tunanganku, yaitu Indrajaya," kata Purbararang. Purbasari kebingungan
karena ia belum memiliki tunangan. Ia lantas memegang tangan sang lutung dan mendapat hinaan dari Purbararang. "Hah, hanya itu tunanganmu? Seekor kera? Haha, sangat lucu," kata Purbararang. Lutung Kasarung berubah wujud menjadi Pangeran Guruminda yang ketampanannya melebihi Indrajaya. Purbararang pun terpaksa mengakui kalah karena ia kalah dalam syarat kedua. Di sisi lain, Purbasari dan Purbararang menjadi akrab kembali dan Purbasari dan Pangeran Guruminda menjadi pasangan mesra, serta Purbasari melanjutkan tahta kerajaan. Teman-teman, tahukah kalian pesan moral dari cerita ini? Ya, pesan moral dari cerita ini adalah bahwa kita tidak boleh merendahkan orang lain karena itu adalah ciri orang sombong. Dan kita diciptakan dengan sama, serta kita harus saling menyayangi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.